Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kawan-kawan WSW Channel sekalian. Kembali lagi bersama saya Wibisono Sukmowardono. Kita masih di materi matematika diskrit. Kali ini pembahasan kita adalah mengenai konsep dasar logika. Dan secara spesifik, hari ini kita akan membahas tentang proposisi. Baik kawan-kawan, sebelum kita sampai pada inti pembahasan, kita lihat dulu barisan bilangan ini. Ada 1, 3, 5, 7, kemudian kosong, dan dilanjutkan lagi dengan 11. Nah, kalian tentu nggak asing kan sama kasus seperti ini? Pertanyaannya gampang banget. Bagian yang kosong itu mesti diisi berapa? Ya, jawabannya gampang, 9. Kira-kira dari mana kalian bisa menebak jawaban 9 ini? Tentu karena barisan ini terdapat pola yang cukup jelas. Yang pertama, barisan ini adalah baris bilangan gasal atau ganjil. Dengan nilai awal 1, bilangan-bilangan selanjutnya berselisih plus 2 dari bilangan sebelumnya. Dengan demikian, setelah 7, bilangan selanjutnya adalah 9. Selanjutnya dapat diverifikasi bahwa bilangan setelah 9 ditambah 2 adalah 11. Nah, sekarang coba kita lihat kasus yang sedikit lebih rumit. Di sini kita memiliki deretan operasi antar variabel, diawali dengan X min A, X min B, X min C, dan seterusnya hingga X min Z. Pertanyaannya, dapatkah kalian menebak berapa hasil dari deret operasi tersebut? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat operasi ini secara lebih dalam. Kalau kita perhatikan, pola dari deret ini setelah X min A, X min B, X min C, selanjutnya adalah X min D, X min E, X min F, dan seterusnya. Benar? Dengan demikian, operasi apa sebelum X min Z? Ya, sebelum X min Z, kita punya X min Y. Dan sebelum X min Y, kita punya X min X. Nah, sekarang mari kita refresh kembali materi-materi aritmatika dasar yang sudah kalian pelajari sejak zaman SD. Yang pertama, kita tahu bahwa setiap sesuatu, entah itu bilangan atau variabel, jika dikurangi dengan dirinya sendiri, bilangan atau variabel yang sama, maka hasilnya adalah 0. Dengan demikian, nilai X min X adalah sama dengan 0. Yang kedua, kita juga sudah belajar bahwa semua yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Apa artinya? Ya, dengan operasi deret ini, kita mendapatkan hasil dari perkaliannya adalah sama dengan 0. Ya, sederhana bukan? Oke, 0 ini merupakan konklusi atau kesimpulan yang kita ambil berdasarkan fakta-fakta yang sebelumnya kita sudah pelajari prinsip-prinsip aritmetikanya. Nah, pengambilan kesimpulan dengan metode seperti ini memanfaatkan prinsip-prinsip dari logika. Tidak hanya dalam operasi matematis, prinsip-prinsip logika ini juga dapat kita temukan atau kita gunakan untuk mengambil kesimpulan secara umum. Mari kita coba dalam kasus berikut ini. Fakta pertama mengatakan bahwa setiap fans JKT48 adalah wota. Fakta kedua, ternyata Wibisono adalah fans JKT48. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari dua fakta tersebut? Ya, Wibisono adalah wota. Nah, jika kita perhatikan, fakta-fakta beserta kesimpulan yang diambil semua dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat. Dalam ilmu linguistik dan logika, kalimat-kalimat yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan dikatakan sebagai statement. Atau dalam banyak literatur juga disebut sebagai proposisi. Statement atau proposisi merupakan bentuk khusus dari kalimat atau sentence. Apakah setiap sentence merupakan proposisi? Nah, di sini kita akan melihat karakteristik kalimat yang dapat disebut sebagai proposisi. Kalimat merupakan susunan kata.
Nah, kalimat sebagai susunan kata-kata dapat membentuk arti atau makna baru. Kalimat seperti ini kita sebut sebagai meaningful sentence. Kalimat juga dapat disusun secara asal dari kata-kata yang ada tanpa menghasilkan makna baru dari susunan kata-kata tersebut. Inilah yang kita katakan sebagai meaningless sentence. Untuk meaningful sentence, ada yang dikatakan sebagai kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu. Serta ada pula kalimat yang bersifat tidak deklaratif, seperti kalimat tanya, perintah, pengharapan, opini, dan sebagainya. Apa saja ciri-ciri dari kalimat deklaratif? Kalimat dikatakan deklaratif jika dia memiliki nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai kebenaran. Kalimat dikatakan deklaratif jika apa yang dikatakan secara faktual pasti benar atau sebaliknya pasti salah. Nilai kebenaran kalimat deklaratif harus mutlak dan bersifat objektif. Nilai kebenarannya tidak boleh relatif. Nah, ciri-ciri kalimat deklaratif inilah yang sekaligus menunjukkan karakteristik dari statement atau proposisi. Oke, sekarang coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Coba tentukan apakah kalimat tersebut deklaratif atau tidak. Yang pertama, sikat gigi meraih di suatu berjalan kaki. Kalian bingung baca kalimat ini? Tentu saja, karena kalimat ini disusun secara asal dan nggak membentuk makna baru. Maka kalimat seperti ini kita katakan sebagai kalimat yang tidak berarti atau meaningless. Dengan demikian, bukan merupakan kalimat deklaratif. Selanjutnya, siapa namamu? Kalimat ini merupakan kalimat tanya, bukan merupakan kalimat deklaratif. Yang ketiga, kalimat Australia beribu kota Sydney. Jika kita cek di ensiklopedia atau di peta, maka kita bisa memastikan nilai kebenaran dari kalimat ini. Dengan demikian, kalimat ini merupakan kalimat deklaratif. Selanjutnya, kalimat semoga kamu baik-baik saja. Kalimat ini merupakan kalimat pengharapan atau ekspektasi, sehingga kalimat ini tidak bersifat deklaratif. Kalimat yang kelima, ambilkan sepatu itu, merupakan kalimat perintah. Dengan demikian, bukan merupakan kalimat deklaratif. Kalimat selanjutnya, rumput adalah tumbuhan. Nah, kalimat ini tentu kita udah bisa tentukan nilai kebenarannya, kan? Sehingga kalimat ini kita katakan bersifat deklaratif. Yang terakhir, betapa nyamannya Kota Malang. Hati-hati dengan kalimat seperti ini. Bagaimana nilai kebenarannya? Kebenaran kalimat ini bersifat relatif. Sebagian orang mengatakan Kota Malang sangat nyaman. Tapi nggak sedikit yang menyatakan sebaliknya. Kalimat seperti ini kita katakan sebagai opini. Dan opini bukan merupakan kalimat deklaratif. Dari sini kita menyisakan dua kalimat deklaratif atau statement atau proposisi, yaitu kalimat nomor 3, Australia beribu kota Sydney, dan kalimat nomor 6, rumput adalah tumbuhan. Nah, ayo kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan dua kalimat ini. Yang pertama, setiap proposisi dapat kita representasikan dalam sebuah notasi berbentuk huruf. Huruf yang biasa digunakan untuk mewakili sebuah proposisi adalah P. Dengan demikian, notasi P kita katakan sebagai notasi proposisi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana nilai kebenaran dari proposisi ini. Dari catatan Wikipedia, kita memperoleh fakta bahwa ibu kota Australia adalah Canberra. Dengan demikian, pernyataan Australia beribu kota Sydney bernilai salah atau false. Dalam notasi logika, kita boleh katakan P sama dengan 0. Artinya, kalimat yang diwakili oleh notasi P bernilai salah. 0 merupakan notasi nilai kebenaran
dari notasi proposisi P. Nah, proposisi selanjutnya, rumput adalah tumbuhan. Kita bisa pakai notasi setelah P, yaitu Ki. Sains alam telah menyepakati bahwa rumput termasuk ke dalam kingdom Plantae. Artinya rumput benar merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, notasi proposisi Ki memiliki nilai kebenaran 1. Artinya, Ki bernilai benar atau true. Sekarang kita memiliki 2 proposisi, dan masing-masing proposisi telah memiliki nilai kebenaran. Setiap proposisi yang memiliki nilai kebenarannya sendiri disebut sebagai proposisi tunggal atau proposisi primitif. Pada kasus ini, kita memiliki 2 proposisi primitif. Pertama adalah proposisi P yang bernilai 0 atau false, dan yang kedua adalah proposisi tunggal Ki yang bernilai 1 atau true. Proposisi Ki merupakan proposisi tunggal yang lain pada kasus ini. Setiap proposisi tunggal dapat digabungkan dengan menggunakan operator-operator logika yang disebut sebagai konektif. Selanjutnya, proposisi baru yang terbentuk dari kombinasi satu atau beberapa proposisi primitif dengan operator konektif disebut sebagai proposisi majemuk atau compound proposition. Nah, penjelasan mengenai penggunaan konektif akan kita bahas pada materi selanjutnya. Stay tune at WSW Channel. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.